jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar di bawah sebuah tema. Ini renungan yang sudah saya siapkan untuk tahun baru 1 Januari 2020, dan hari ini saya mau sampaikan renungan ini untuk kita sekalian dengan tema Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jika satu orang menyatakan sikap untuk mengikuti atau bersama-sama dengan satu orang dalam sebuah perjalanan, maka yang jalan adalah dua orang, bukan satu orang. Betul? Yuk, jalan sudah, dan saya menyertai. Itu perkataan yang kosong, perkataan yang tidak pas, karena yang jalan adalah satu orang. Tetapi jika dua orang menyatakan sepakat untuk berjalan bersama, maka yang berjalan sepanjang perjalanan adalah dua orang. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, ayat yang ke-18 berkata, Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah jadikanlah sekalian bangsa murid. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 8 ayat 31 berkata, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Siapa yang lawan kita? Iya. Yesus bilang segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, dan di atas kuasa itu aku dengan engkau kita jalan sama-sama. Kalau begitu siapa yang lakukan mujizat dalam hidup ini? Kalau begitu semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh, semua yang hari ini kita rasakan, siapa yang lakukan? Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, dan Yesus menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyertai kita sampai kepada akhir zaman, dibuktikan dalam beberapa tokoh yang luar biasa. Tokoh yang pertama yaitu Henokh berjalan dengan Allah di sepanjang hidupnya. Kejadian pasal yang kelima ayat 24, 25, 26 nanti saudara baca. Bagaimana Henokh hidup bergaul karib dengan Tuhan dan Allah bersama-sama dengan dia, sehingga di akhir hidupnya pun ia tidak mati biasa-biasa, tetapi dia meninggal dalam dia terangkat ke surga, nanti dia datang. Dia diangkat dalam sebuah kemuliaan yang luar biasa, oleh karena dia disertai oleh Bapa di sorga. Lalu orang yang berikut adalah Nuh dalam sebuah musibah yang luar biasa. Nuh dan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh anak diselamatkan. Mereka 8 orang di dalam bahtera Nuh. Saudara nanti baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Lalu Allah juga menampakkan diri kepada seorang yang namanya Yakub dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-28. Yakub seorang yang luar biasa, sehingga Yakub dalam hubungan dengan Tuhan terkagum-kagum karena dia melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Di sini saya lihat malaikat naik turun, langit terbuka, dan di situ dia bikin mezbah, dan mezbah itu dinamakan Betel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub disertai oleh Tuhan luar biasa, sehingga apa yang diperbuat oleh Yakub semua berhasil, tidak ada yang gagal. Anak pun 12, dan keturunan dari 12 sudah mencapai 600.000 lebih waktu mereka ada di Mesir, dan dari Mesir mereka harus keluar ke Kanaan, menuju ke Kanaan. Saya tidak pandai bicara. Kalau saya kembali ke Mesir, saya akan dibagaimanakan oleh orang-orang suku saya sendiri, yaitu Israel. Nanti bagaimana.
tawar-menawar terlalu banyak. Tuhan bilang, woi, aku menyertai engkau. Dia bilang, tidak bisa. Ayo kalau begitu tambah Harun supaya kau yakin, kau percaya. Sebenarnya tidak perlu Harun. Tapi karena Musa tawar-menawar, jadi sudah kalau begitu dengan Harun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa pun hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi dia pernah bersalah sedikit, dia tidak izinkan masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah juga menyertai bangsa Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai dengan 22. Allah menyertai Daud dalam pemerintahannya yang luar biasa. Saudaraku, ada satu kelebihan Daud yang ditontonkan dalam kitab sejarahnya. Saudara, nanti baca di 1 Samuel 18 dan selanjutnya. Allah menyertai Samuel. Dia bilang satu orang berapa saya siap kalahkan. Goliat pun dia kalahkan, ya. Dalam renungannya lalu ada 30 Goliat yang Daud kalahkan. Di dalam kemampuan dan kehebatan Daud masih bertanya, Tuhan, saya maju atau tidak? Kadang kita bilang semua ada aja, tidak perlu berdoa, sudah jalan saja. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Allah menyertai nabi-nabi hingga Yesus lahir di Bethlehem. Allah menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 1. Tinggal di antara kita. Namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Selama 33,5 tahun Yesus sebagai manusia berkarya di bumi. Lalu 3,5 tahun pun Yesus melayani hingga dengan ayat yang tadi kita baca. Yesus bukan cerita mitos, ya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ini bukan sebuah cerita rakyat yang terjadi di Palestina lalu diangkat-angkat dan diagung-agungkan. Ya. Yesus yang memberikan pesan ini adalah pribadi yang hari ini hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Lalu bagaimana ia menyertai kita sekarang? Yesus berkata di dalam firman yang tadi kita baca, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Roma 8 yang tadi kita baca, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang luar biasa. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Coba kita lihat. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 18. Segala kuasa itu dianugerahkan kepada Yesus, kuasa di bawah bumi, di atas bumi, dan juga yang ada di atas langit-langit sana. Semua kuasa sudah ada di bawah kaki Yesus yang besar. Oleh sebab itu dia menyertai kita dalam segala sesuatu. Tujuannya satu saja, dia mau datangkan kebaikan. Dia mau datangkan kebaikan. Dia mau datangkan belakang sana. Dalam hubungan yang tadi kita lihat beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa yang mereka rasa bahwa Tuhan memang betul. Ya, satu kali Musa dalam cerita dia paksa-paksa, Tuhan ini bagaimana ini bagaimana ini di Gunung Sinai. Setelah dia dapat dengan Tuhan, kalau begitu Samuel lihat kau dengan jelas
Walaupun Tuhan berbicara, Musa bilang, saya mau lihat engkau dengan jelas. Tuhan bilang, engkau tidak bisa melihat aku dengan matamu. Dalam doa-doa dan puasa.